Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di edisi perdana video pembelajaran kimia kelas 10 semester Gasal bersama Ibu Umi Fardiasih. Anak-anakku semuanya, di SMP dulu kalian pernah mempelajari materi ini. Artinya kalian sudah mengenal kimia. Nah, mengawali pembelajaran kimia, kita akan membahas hakikat ilmu kimia. Pembelajaran hakikat ilmu kimia berkaitan dengan materi. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP. Baik, sebelumnya silakan dilihat kompetensi dasar, materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, maupun kegiatan intinya. Anak-anakku, setujukah kalian bahwa semua yang mengelilingi kita, bahkan diri kita dan aktivitas kita, tak lepas dari kimia? Ya, tak perlu dijawab, simak videonya. Di sekeliling kita ada berbagai macam bahan atau zat. Ini kita istilahkan dengan materi. Ini semuanya mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi materi bisa didefinisikan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Perhatikan materi berikut. Adakah dari materi tersebut yang tidak berhubungan dengan kimia? Perhatikan pula aktivitas kita. Aktivitas kita menggunakan materi dan menyebabkan suatu materi berubah menjadi materi lain. Tentu timbul pertanyaan di hati kita. Mengapa suatu materi bisa berubah? Apa tandanya suatu materi bisa berubah? Apakah perubahan materi akan menguntungkan atau merugikan bagi kehidupan kita? Dan inilah yang dipelajari dalam ruang lingkup kimia, yaitu materi dan perubahannya. Kita akan mempelajari susunan materi, struktur materi, sifat materi, serta perubahan materi. Nah, ruang lingkup kimia adalah materi dan perubahannya. Dan ternyata kata kimia berasal dari Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi dan dicetuskan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Berikut ini adalah perkembangan ilmu kimia. Dan ilmu kimia berkembang pesat sejak diajukannya teori atom dari John Dalton. Materi sangat banyak sekali, maka dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dikelompokkan atas unsur dan senyawa. Unsur dikelompokkan menjadi logam, metaloid, dan non-logam. Campuran dibedakan atas homogen dan campuran heterogen. Nah, ini semua telah kita pelajari di SMP. Untuk unsur sendiri, mungkin di SMP kalian pelajari hanya beberapa unsur saja. Nah, di SMA nanti akan kalian pelajari lebih banyak, yaitu dalam sistem periodik unsur. Ya, untuk mengingat tentang materi, coba perhatikan, tunjukkan mana yang merupakan zat tunggal. Ya, unsur, senyawa, campuran homogen, campuran heterogen, logam, dan non-logam. Baik, kita langsung ke perubahan materi. Kita lihat ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Apa ciri dari kedua perubahan tersebut? Kita lihat, kalau ada suatu materi berubah bentuk atau tampilan, berarti tidak ada perubahan susunan maupun struktur materi tersebut, maka disebut dengan perubahan fisika. Jadi perubahan fisika tidak menimbulkan zat baru. Tetapi apabila suatu materi berubah, ada ditandai dengan timbul gas, terjadi endapan, perubahan rasa, perubahan warna maupun perubahan suhu, berarti di dalam materi tersebut telah berubah susunan dan strukturnya, maka disebut dengan perubahan kimia. Jadi perubahan kimia menimbulkan zat baru. Nah, pada setiap perubahan kimia, karena timbul zat baru, maka akan ada perubahan sifat. Ya, partikel materi. Partikel materi adalah bagian terkecil dari materi tersebut yang mempunyai sifat materi itu. Ada atom. Atom adalah partikel penyusun unsur. Contoh, unsur besi, partikelnya adalah atom-atom besi. Unsur karbon, partikelnya berupa atom-atom karbon. Sifat atom besi dengan karbon berbeda. Nah, atom-atom unsur sejenis bisa membentuk molekul unsur. Contohnya pada molekul hidrogen, molekul oksigen. Ini disebut pula dengan molekul diatomik. Molekul adalah partikel penyusun senyawa. Contoh, air, partikelnya berupa molekul air. Kemudian, karbon dioksida, partikelnya berupa molekul karbon dioksida. Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Kation bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Kation dan anion bisa bergabung membentuk senyawa ionik. Contohnya adalah NaCl. Nah, untuk memahami tentang materi, berikut perhatikan 3 macam materi ini. Tembaga. Tembaga tersusun atas atom-atom tembaga, lambangnya Cu. Air tersusun atas molekul-molekul air. Setiap satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Garam dapur tersusun atas ion natrium dan ion klor. Jadi, penyusun materi mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. Struktur materi. Untuk tembaga,
Tadi tersusun atas atom-atom tembaga. Antara atom tembaga saling berikatan membentuk ikatan logam. Air tersusun atas molekul air. Di dalam setiap molekul air terikat ikatan kovalen antar hidrogen dan oksigen. Dan bentuk molekul air ini adalah bengkok. Kemudian garam dapur tersusun atas ion Na dengan ion Cl dengan ikatan ionik dan membentuk struktur kubus. Jadi, struktur materi mencakup partikel-partikel penyusun suatu materi dan menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Sifat materi. Untuk tembaga, air, dan garam dapur, kita sudah tahu sifat fisisnya. Sifat fisis meliputi wujud dan penampilan. Nah, sifat kimianya yaitu berhubungan dengan kemudahan materi tersebut terbakar, berkarat, membusuk, meledak, ataupun beracun. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Nah, ketiga materi ini sifatnya berbeda karena susunannya berbeda dan strukturnya pun berbeda. Coba cari tahu bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari ketiga materi tersebut. Coba perhatikan materi yang ini. Ini adalah grafit, ini adalah intan. Sifatnya berbeda, tapi sesungguhnya susunannya adalah sama, yaitu terbentuk atau tersusun dari atom-atom karbon. Namun demikian, struktur materi daripada grafit yaitu strukturnya berbentuk heksagonal, di mana satu atom karbon berikatan dengan 3 atom karbon lainnya. Sedangkan untuk intan membentuk struktur tetrahedral, di mana satu atom karbon berikatan kovalen dengan 4 atom karbon lainnya. Nah, jadi dari sini meskipun susunannya sama, tapi karena strukturnya berbeda, maka sifatnya menjadi berbeda. Nah, setiap materi bisa mengalami perubahan. Kita lihat air. Pada perubahan fisika dari air, hanya terjadi perubahan wujud atau tampilan. Jadi, susunan dan struktur air tetap. Ini sudah pernah kita pelajari dari sejak SD bahkan ya. Nah, setiap perubahan materi disertai dengan perubahan energi. Kita lihat, proses mencair maupun menguap pasti harus menerima panas, akan menerima panas atau membutuhkan panas. Sedangkan proses membeku dan mengembun akan melepaskan panas atau melepaskan kalor. Dan ini di ilmu kimia bisa kita tulis dengan menggunakan persamaan reaksi semacam ini. Ya, air bisa mengalami perubahan kimia. Kalau air ini ditempatkan di dalam gelas, mungkin rasa dan warna tidak berubah. Tetapi kalau ini ditempatkan dengan menggunakan logam besi misalnya, maka lama-kelamaan warna dan rasa air ini akan menjadi berubah. Apalagi jika di dalam air ini kita masukkan logam yang sangat reaktif, yaitu natrium, maka langsung seketika itu bereaksi, akan membebaskan panas yang cukup tinggi. Nah, perubahan ini disebut dengan perubahan kimia. Ada perubahan susunan dan struktur materi tersebut. Nah, otomatis sifatnya menjadi berubah dan membebaskan panas yang sangat tinggi. Maka reaksi ini bisa pula disebut dengan reaksi eksoterm. Ya, nanti ini kita pelajari di kelas 11. Baik, sampai di sini kita bisa menyimpulkan apa yang dipelajari di ilmu kimia. Ya, ilmu kimia yaitu mempelajari tentang susunan materi, struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa materi dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang berbeda dengan bentuk dan susunan partikel asalnya. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu kimia? Ya, tentu saja sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Coba kita lihat dari ilustrasi gambar ini dan penjelasannya sudah ada di sini. Baiklah, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu tentang materi, yaitu segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sedangkan materi digolongkan atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal digolongkan atas unsur dan senyawa. Partikel materi bisa berupa atom, molekul, dan ion. Sifat materi ada sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi maupun perubahan energi yang menyertainya. Nah, bagaimana ilmu kimia ini berkembang? Kita simak video berikutnya, yaitu metode ilmiah. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat video yang sangat cepat dan singkat ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.